Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan laporan praktikum kewirausahaan. Judulnya yaitu Kimbab ala Rumahan Mahasiswa. Langsung saja untuk ke slide pertama. Nama saya Adelia Oktaviani dengan NIM 2018 0220 254. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang kami memilih usaha kimbab ala rumahan mahasiswa. Jadi, bisnis makanan saat ini tuh sangat digandrungi di kalangan masyarakat, mengingat sifat masyarakat yang begitu konsumtif. Oleh karena itu, banyak memunculkan peluang usaha, baik usaha makanan pokok maupun makanan penutup atau cemilan. Nah, dalam menciptakan suatu usaha itu harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan konsumen saat ini. Saat ini itu aktivitas yang dilakukan oleh konsumen itu sangat beragam, sehingga menuntut mereka untuk segera melakukan aktivitas yang membuat mereka tidak sempat mengkonsumsi makanan. Padahal mengkonsumsi makanan sebelum melakukan aktivitas itu sangat penting untuk sebagai sumber energi. Selain itu, banyak orang yang memilih membeli makanan cepat saji atau makanan instan yang belum tentu bergizi dan menyehatkan bagi tubuh mereka. Eh, Hal ini tentu saja dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi tubuh mereka seperti itu. Selain itu, pemilihan makanan pun juga sangat penting, yaitu makanan bergizi mengandung 4 sehat 5 sempurna agar gizi harian terpenuhi. Selain itu, makanan yang dikonsumsi juga harus higienis serta tidak mengandung bahan aditif yang akan mengganggu kesehatan tubuh. Jadi, bisnis kimbab ala rumahan mahasiswa ini hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin memakan makanan sehat namun tidak ingin ribet memasak. Produk kimbab ini tuh simpel, praktis, mudah dibawa, dan dapat dimakan kapanpun dan dimanapun, serta memiliki kandungan gizi yang baik dan tentunya mengenyangkan. Bisnis makanan ini tuh juga terinspirasi dari makanan Korea. Mengingat saat ini tuh hal-hal mengenai Korea sangat tren di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga dengan dibuatnya kimbab ini dapat menjadi daya tarik dan peluang potensi sendiri bagi usaha kami. Kimbab ini tuh juga sudah dimodifikasi agar sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia dan potensi pasarnya masih luas karena belum banyak produk yang serupa. Lalu, deskripsi produk dan desain produk. Jadi kimbab ala rumahan mahasiswa ini mengkombinasikan karya inovasi antara makanan Korea kimbab dengan masakan ala rumahan sebagai isiannya. Lalu dikemas menjadi sebuah makanan yang simpel sehingga bisa dimakan di mana saja dan kapan saja. Selain itu memiliki kandungan gizi yang baik dan mengenyangkan dan memiliki cita rasa masakan rumahan yang sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia. Bahan-bahan yang digunakan pun berkualitas, baik dan juga tentunya halal. Untuk desain produk, sama seperti kimbab pada umumnya, yakni nasi yang telah dibumbui garam dan minyak wijen digulung beserta isiannya dan dibungkus oleh rumput laut kering atau nori. Penggulungannya menggunakan bambu penggulung sushi. Setelah semua isi digulung, kimbab diiris pisau sampai 8 potongan seukuran gigitan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Kak Agustin Wahyuni, NIM 2018 022 024 5. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait alat dan bahan yang digunakan untuk proses produksi, serta saya akan menjelaskan terkait komposisi yang terkandung di dalam satu gulungan kimbab rumahan mahasiswa. Langsung saja yang pertama yaitu alat. Alat yang digunakan itu ada penanak nasi yang digunakan untuk menanak nasi, bambu digunakan untuk menggulung, ada panci sayuran, ada teflon untuk menggoreng isian, pisau, gunting, talenan, spatula, piring, sendok, kertas pembungkus dan paper bag digunakan untuk mengemas, kompor, mangkuk, dan baskom. Selanjutnya terkait bahan yang digunakan ada beras putih, rumput laut atau nori, minyak wijen, biji wijen panggang, telur, sosis, nugget, crab stick, wortel, mentimun, bayam, mie goreng, garam, air, dan juga minyak. Lalu komposisi yang terkandung di dalam satu gulungan kimbab yaitu ada nasi putih, nori, berbagai jenis sayuran, ada telur, minyak wijen, bumbu-bumbu, dan isian seperti sosis, nugget, dan juga crab stick. Next. Selanjutnya saya akan membahas terkait cara pembuatan.
Pembuatannya dimulai dari beras dicuci terlebih dahulu, kemudian menunggu nasi sudah matang dan hangat, mempersiapkan bahan untuk isian kimbab, di mana itu proses memasak isian kimbab seperti goreng, yaitu menggoreng sosis, nugget, dan juga telur. Kemudian ada juga merebus, yaitu merebus sayuran dan juga crab stick. Setelah isian kimbab matang dan jadi nasi juga sudah hangat, kemudian mempersiapkan nori. Kemudian nori ditumpuk di atas penggulung bambu, ada nori, nasi, dan juga isian seperti sayuran dan seperti isian yang sosis, nugget, atau crab stick. Kemudian digulung menggunakan gulungan bambu sehingga menjadi kimbab. Setelah menjadi kimbab, dibungkus dengan menggunakan kertas nasi. Setelah dibungkus dengan kertas nasi, dimasukkan ke dalam paper bag, kemudian dipasarkan. Next. Ya, selanjutnya terkait desain pengemasan produk. Di sini kami menggunakan kertas nasi untuk membungkus kimbab dengan alasan melindungi kimbab dari kotoran dan debu. Selain itu, menggunakan kertas nasi itu praktis, di mana langsung dibuang dan tidak akan memenuhi tempat pembuangan sampah atau tong sampah. Di sini kita juga menggunakan paper bag untuk packaging kimbab dengan alasan juga agar mudah dibawa kemana saja. Dan juga itu ada desain logo kemasan, terdiri dari logo halal, logo perusahaan, Masiso, terus ada tagline terkait kimbab kita, terus kemudian ada varian isi, ada nomor kontak atau WA, ada lokasi juga, ada neto atau berat bersih, ada expired, dan juga yang terpenting adalah komposisi yang terkandung di dalam kimbab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu ada analisis BP harga dan produk. Dalam analisis BP harga dan produk ini, pertama terdapat biaya investasi. Nah, biaya investasi ini isinya terdapat alat-alat yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu ada penanak nasi, lalu ada kompor gas, teflon, pisau, dan sebagainya. Dari alat-alat ini kita membutuhkan satu unit per alatnya, dan umur masa ekonomis dari setiap unit ini yaitu selama 3 tahun. Dari harganya ini dapat dilihat dari tabel bahwa yang paling mahal ini terdapat kompor gas dan juga penanak nasi rice cooker. Lalu kita harus mencari penyusutan setiap alat ini per harinya. Jadi alat-alat tersebut ini memiliki umur ekonomis selama 3 tahun. Nah, untuk mendapatkan penyusutan alat per harinya, maka dibagi dengan 1095 yang merupakan jumlah hari dalam 3 tahun. Akhirnya didapatkan total dari setiap alat, total dari penyusutan setiap alatnya yaitu Rp611. Next. Lalu terdapat biaya operasional. Jadi biaya operasional ini biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan produksi. Lalu dari biaya operasional ini terdapat bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk kimbab ala rumahan mahasiswa ini. Terdapat paper bag, beras, ataupun minyak wijen, sosis, nugget, yang sebelumnya sudah dijelaskan. Lalu bahan ini terdapat paper bag yang dibutuhkan sebanyak 14, lalu telur sebanyak 4 butir, sosis terdapat 5 buah, dan sebagainya. Harga satuannya juga dapat dilihat dari tabel. Dari harga satuan ini nanti dikali dengan jumlah dan didapatkan total dari setiap bahan. Lalu total keseluruhannya didapatkan sebesar 152.649. Next. Lalu ada total biaya. Jadi biaya bahan praktek usaha yang sebelumnya dihitung yaitu sebesar 152.649. Biaya penyusutan yang sebelumnya dihitung juga sebesar 611 rupiah. Lalu di total dan didapatkan total biayanya 153.260. Lalu terdapat BP harga. BP harga ini didapatkan dari rumus total biaya dibagi jumlah produksi. Total biayanya itu 153.260 dibagi jumlah produksinya itu sebanyak 14 karena kami berhasil menjual 14 kimbab. Dan didapatkan BP harganya sebesar 10.947. Lalu ada BP produk. BP produk ini didapatkan dari rumus total biaya dibagi dengan harga produksi. Total biayanya itu 153.260 dan harga produksinya itu 14.000.
Jadi setiap kimbab, satu pieces kimbab ini, satu gulungan kimbab ini kami berhasil menjual dengan harga Rp20.000. Lalu penerimaan ini didapatkan dari produk yang kami jual itu sebanyak 14 dikali dengan harga dari setiap kimbabnya itu 20.000. Jadi didapatkan penerimaan sebesar 280.000. Lalu keuntungannya ini didapatkan dari penerimaan dikurangi total biaya, yaitu didapatkan keuntungan sebesar 126.740. Next. Selanjutnya adalah rencana pemasaran. Yang pertama itu produk. Jadi usaha kimbab ala rumahan ini diberi merek Masiso yang memiliki arti enak dalam bahasa Korea. Kimbab ini telah dibuat dengan kualitas yang baik karena menggunakan bahan makanan yang segar dan berkualitas, memilih beras dengan kualitas yang baik, menggunakan nori yang halal, tidak menambahkan bahan aditif seperti pemanis buatan, penyedap, pewarna, dan pengawet lainnya yang kemudian diolah menjadi makanan yang simpel, praktis, bergizi, serta mengenyangkan. Lalu price, untuk harga pergulungan kimbab itu adalah sebesar 20.000 dan tempatnya itu ada di Bantul, Yogyakarta. Kimbab ini didistribusikan kepada konsumen melalui aplikasi pesan antar makanan atau dengan sistem cash on delivery atau COD. Lalu untuk promosinya itu dengan memberi potongan harga untuk setiap pembelian 2 macam kimbab. Dan promosinya dilakukan di media sosial seperti akun usaha di Instagram dan WhatsApp. Jadi konsumen bisa langsung menghubungi melalui WhatsApp atau direct message di Instagram untuk memesan kimbabnya, lalu akan dilakukan COD jika memungkinkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.